Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai reaksi adisi. Nah, reaksi adisi itu apa? Nanti akan saya jelaskan. Ada beberapa reaksi juga. Ini bisa kalian lihat ada di layar. Oke, jadi saya mulai dari reaksi adisi. Nah, reaksi adisi itu apa? Nah, ini bisa kalian lihat bahwa reaksi adisi adalah suatu reaksi pemutusan ikatan rangkap. Loh, kenapa kok bisa dibilang itu pemutusan ikatan rangkap? Jadi kalau misalkan kalian lihat dari kata-katanya adisi merupakan suatu penambahan. Tapi kok pemutusan? Ya, kita lihat dulu di reaksi umumnya. Oke, ini adalah reaksi umumnya ya. Ini adalah reaksi umumnya. Nah, di sini ada suatu ikatan rangkap. Nah, ikatan rangkap dari suatu alkena, bisa alkena, bisa alkuna ya. Nah, di sini pemutusannya itu adalah pemutusan ikatan rangkapnya. Nah, kalau kalian masih ingat dulu ketika belajar di kimia organik, ikatan rangkap itu terdiri dari ikatan sigma dan ikatan pi. Nih, kalau yang bawah itu ikatan sigma, kalau yang atasnya adalah ikatan pi. Nah, di sini yang diputus adalah ikatan pi. Ikatan pi-nya diputus karena, mohon maaf ya, saya juga sedang agak flu, jadi agak suaranya berbeda, mohon dimaafkan ya. Ikatan pi ini terputus menjadi hanya tersisa ikatan sigma saja. Nah, ikatan sigma itu ikatannya satu ya, dan ikatan sigma ini lebih sulit dipecah daripada ikatan pi. Jadi kalau ada ikatan rangkap, yang terputus terlebih dahulu adalah ikatan pi-nya. Nah, di sini setelah ikatan pi-nya terputus, kalau misalnya untuk membentuk sebuah ikatan itu kan diperlukan 2 elektron. Nah, ketika ikatan pi-nya terputus, artinya masing-masing elektron dari C yang satu dengan C yang satu, C1 dengan C2 itu kan memiliki kelebihan 1 elektron yang tidak ada pasangannya. Nah, di sana perannya senyawa lain yang ada. Senyawa yang lain akan berikatan atau membentuk ikatan dengan elektron tadi. Oke, sorry, yang di sebelah sini ya. Sini bisa, sebelah sini bisa. Nah, di sini kalau nggak ada ikatan, kalau misalnya di sini pasti kan H ya. Ini H, ini juga H. Oke, saya gambar dulu, ini H. Ini H. Sorry. Nih, 2. Terus tadi elektron yang terputus dari ikatan pi itu akan membentuk ikatan lagi dengan senyawa yang lain. Itu yang namanya adisi, penambahan. Contohnya yang terlihat di atas, ini pada adisi hidrogen. Jadi adisi itu ada 3 ya, adisi hidrogen, adisi halogenasi, dan adisi asam halida. Nah, di sini yang akan saya bahas sebagai contoh itu adisi hidrogen. Di sini suatu propena akan bereaksi dengan hidrogen atau H2. Setelah ikatan pi-nya terputus, tadi kan kalau ikatan pi-nya terputus berarti di sini ada 1 elektron, di sini ada 1 elektron. Nah, di sini ada H2. H2 itu akan menyerang pada C untuk bisa berikatan di tempat yang masih memiliki kelebihan elektron. Jadi CH3, CH2, CH3. Sudah bisa difahami? Nah, tambahan lagi, kalau misalnya ikatan rangkap, C-nya itu kan CsP2 ya, di sini CsP2. Nah, setelah menjadi propana atau terjadi reaksi adisi menjadi suatu propana dengan CsP3 dengan 1 ikatan ya. Ikatannya ikatan sigma saja. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Silahkan bisa komen di classroom ya, kelasnya kita.
Kemudian yang kedua adalah reaksi adisi halogenasi. Yang berbeda dengan yang pertama, reaksi hidrogenasi atau adisi dengan hidrogen. Yang kedua halogenasi, pasti dengan senyawa-senyawa halogen. Harus selalu diingat ya, halogen itu apa saja senyawanya? F2, Cl2, Br2, dan I2. Nah, hampir sama dengan yang atas. Itu reaksinya antara propena dengan klorida ya, atau klor atau Cl2. Nah, di sini Cl2 akan menyerang pada pada C yang memiliki elektron. Nah, di sini mekanismenya sama ya. Nanti kalau kalian menuliskan mekanisme, jadi prosesnya adalah pemutusan ikatan rangkap dulu. Ikatan rangkapnya terputus di ikatan pi. Nanti elektronnya satu ada di C, yang satunya ada di C1, yang satunya di C2. Nah, kemudian setelah bereaksi dengan klorida ini tidak langsung. Oke, kalau secara rincinya kalian masih ingat ada di reaksi substitusi ya. Jadi Cl2 itu nanti kan gini ya. Ini elektronnya ada 7. Nah, Cl itu elektronnya ada 7. Cl-nya itu juga akan terputus dulu. Jadi dia tersisa 1 elektron, ini 1 elektron. Berarti dia adalah suatu radikal. Nah, ini jadi radikal. Jadi kalau misalkan kalian perhatikan tadi elektronnya tersisa 1. Ini ya, yang di sini ini tersisa 1. Berarti dia suatu radikal. Radikal nanti dia bertemu dengan Cl juga yang memiliki 1 elektron, membentuk suatu ikatan baru. Ini jadi 1,2 dikloropropana. Oke, untuk namanya tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Jadi bisa kalian cari jika memang kalian lupa. Oke, selanjutnya untuk reaksi yang ketiga itu ada reaksi adisi asam halida. Oke. Untuk yang ketiga, reaksi adisi asam halida di suatu asam ya pasti. Contohnya ini ada HF, HCl, HBr atau HI. Nah, di sini sama saya mencontohkan reaksinya dengan propena. Propena tadi akan terputus dulu ikatan rangkapnya. Ikatan rangkap terputus, kemudian nanti dia akan menjadi sebuah radikal yang tersisa 1 elektron di masing-masing C-nya. Kemudian HCl ini akan menyerang di C-nya ya. H-nya akan menyerang di C, yang sini yang Cl juga akan menyerang di C yang ini. Nah, bagaimana C yang mana yang akan diserang oleh H dan C mana yang akan diserang oleh Cl. Nah, di sini ada ketentuannya ya. Pada reaksi HX ini maksudnya asam halida kepada alkena, atom H akan terikat kepada C yang lebih banyak mengikat atom H. Jadi HCl ini hanya ini kan H+ dan Cl- ya. H+ ini akan menyerang pada C yang lebih banyak mengikat H. Nih, sudah ada gambaran saya. H akan menyerang CH2 yang di sini ya. Karena C-nya mengikat H ada 2, sedangkan Cl-nya nanti menyerang sisanya. Berarti menyerang di C yang punya H lebih sedikit. Nah, ini namanya aturan Markov-Nikov. Jadi aturannya bahwa H akan menyerang pada C yang memiliki jumlah H lebih banyak. Nah, ini untuk aturan Markov-Nikov ini ternyata, saya lanjutkan lagi. Setelah bereaksi
Ini kan tadi terjadi pemutusan ya, terjadi radikal, kemudian dia akan bereaksi dengan HCl. Setelah bereaksi dengan HCl akan terbentuk 2 propana. Hidrogen akan bertambah di CH2 jadi CH3, kemudian CH-nya akan membentuk CHCl menjadi 2 klorpropana. Untuk penulisannya kalian sudah bisa memahami ya. Kemudian karena ada aturan Markov-Nikov, ternyata juga ada produk yang anti Markov-Nikov. Nah, apa produk yang anti Markov-Nikov? Contohnya seperti adisi dengan BH3. Nah, kenapa kok adisi dengan BH3 ini tidak mengikuti aturan dari Markov-Nikov? Nah, karena BH3 ini ukuran senyawanya itu besar. Ya, ukurannya besar atau bulky, sehingga untuk berikatan dia H yang ada di BH3 ini kan nanti dijabarkan jadi BH plus menjadi dan BH2. H plusnya akan bereaksi dengan C yang lebih sterik, sedangkan BH2 dia akan berikatan pada C yang kurang sterik. Nah, C yang sterik itu yang mana? C yang sterik itu yang sebelah sini ya, karena ada CH3. Nah, di sini C yang kurang sterik. Jadi sterik kekuatannya itu lebih kecil daripada yang ada di sini karena ada juga tarikan dari CH3. Oke, apakah dari penjelasan saya ada yang kurang dipahami?